Kita lanjut bahas PTTH Kasarapi episode 576. Oke lah, gak usah banyak manding bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah mendapatkan sinyal dari Cailin, Xiaoyan bersama dengan Sun Er dan juga Mu Yingying, ketiganya pun bergegas menuju markas dari wilayah api yang tidak berujung. Dan kali ini, mereka telah memasuki aula besar di tempat itu. Ketika Xiaoyan baru saja memasuki aula besar ini, dia telah melihat seorang pria yang duduk di dalam tempat itu. Ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Xiaoyan melihat seorang pria yang cukup aneh, karena telinganya benar-benar lancip dan sepertinya dia tidak berasal dari dunia manusia. Saat Xiaoyan mendekat, dia mengetahui bahwa aura dari pria ini hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian. Xiaoyan hanya bisa mengurutkan keningnya. Sebenarnya siapa orang yang telah datang dan untuk urusan apa dia mendatangi wilayah api yang tidak berujung ini. Sang pria aneh berkuping lancip ketika menyaksikan kemunculan dari seorang Xiaoyan tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduknya. Lalu dia memberikan hormat sambil tersenyum, dirinya pun mengatakan, "Tuan, seharusnya Anda adalah pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung yang bernama Tuan Xiaoyan, bukan?" Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah Cailin. Istri dari Xiaoyan ini tiba-tiba saja mengatakan, "Suamiku, orang ini datang secara khusus mencari dirimu." Sebenarnya Cailin juga tidak kenal dengan orang ini, namun dia telah menerobos penghalang energi yang diciptakan di wilayah api yang tidak berujung. Dan setelah Cailin mendekatinya, dia pun merasakan adanya beberapa fluktuasi aura yang cukup familiar di dalam tubuh dari orang ini. Setelah si orang tersebut menjelaskan bahwa dia ingin bertemu dengan Xiaoyan, maka Cailin segera membawanya ke dalam aula besar. Cailin yang awalnya mengira formasi pelindung dari tempat ini ditembus oleh musuh, dia saat itu terlihat cukup panik lalu mengeluarkan sebuah sinyal. Tapi ternyata yang datang bukanlah musuh. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian kembali melihat pada pria aneh ini. Lalu sang pria aneh pun segera mengatakan, "Tuan Xiaoyan, mohon maaf. Aku memang harus menembus pertahanan dari wilayah api yang tidak berujung. Perjalananku juga dibilang merupakan perjalanan yang mendadak. Jadi aku tidak sempat mengirimkan pesan kepada wilayah api yang tidak berujung ini. Pertama-tama perkenalkan, namaku adalah Peri Jiusin dan aku datang dari dunia peri." Mendengarkan hal seperti ini membuat raut wajah dari Xiaoyan, Cailin, serta yang lainnya pun dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka secara spontan mengatakan, "Berasal dari dunia peri?" Melihat keterkejutan di raut wajah dari orang-orang ini, Feng Wan-er tiba-tiba saja memberikan sebuah penjelasan. Peri itu adalah makhluk paling misterius selain manusia dan juga monster. Mereka lebih seperti inkarnasi dari alam, menyerap energi yang tidak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi, dan kemudian dipelihara oleh esensi matahari dan bulan. Lalu tumbuhlah seorang peri dengan kecerdasan yang tidak lebih lemah daripada manusia. Ada cukup banyak divisi di dalam dunia peri. Mereka adalah makhluk-makhluk yang luar biasa dan mempelajari banyak ilmu. Bahkan para wanita dan juga pria yang berada di dalam dunia peri, mereka juga sangat menawan dan juga cantik. Jiusin melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Tuan Xiaoyan, jangan salah paham atas kedatangan dari diriku. Aku datang ke tempat ini atas nama Peri Api. Anda harus mengetahui, Peri Api adalah pemimpin dari para peri dan mereka mengendalikan kekuatan yang unik di dalam dunia peri. Api yang dimiliki oleh para peri api juga sangat luar biasa. Meskipun hal seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan api suci. Bahkan orang yang berada di level reinkarnasi akan sangat takut dengan api yang dimiliki oleh peri api ini." Mendengar kata-kata dari peri api, Xiaoyan pun cukup terkejut dan kemudian dia mulai bertanya pada Jiusin, "Kau tadi mengatakan peri api. Apakah dirimu kenal dengan seorang pria yang bernama Xiaoyi?" Ketika Xiaoyan berpisah dengan Xiaoyi saat itu, hingga detik ini Xiaoyan benar-benar tidak tahu kabar tentang Xiaoyi. Jiusin ketika mendengarkan nama dari seorang Xiaoyi, tiba-tiba saja raut wajahnya dipenuhi dengan sebuah kekhawatiran. Sepertinya ada rahasia lain dari peri api, dan kemudian
Jiusin pun segera berkata pada Soyen, "Tuan Soyen, alasan bawahan ini datang kemari untuk mencari dirimu. Memang untuk alasan itu, di dalam keluarga peri api kita ada 3 cabang suku utama, dan setiap 100 tahun mereka akan berkumpul lalu melakukan sebuah persaingan demi pemilihan pemimpin yang baru dari dunia peri." Soyen kemudian dengan raut wajah penuh kemarahan, dia mengatakan, "Apakah sebenarnya terjadi sesuatu pada Soyi?" Melihat kemarahan dari seorang Soyen, Sun tiba-tiba menenangkan Soyen sambil mengatakan, "Kakak Soyen, tenangkan emosimu terlebih dahulu. Kita dengarkan penjelasan dari Jiusin ini." Soyen mulai meredakan emosi di dalam hatinya, dan kemudian dia melihat pada Jiusin dengan raut wajah yang cukup serius. Tanpa ragu lagi, Jiusin kemudian memberikan penjelasan pada Soyen. "Tuan Soyen, Anda harus tahu bahwa Tuan Xiaoyi saat ini telah sangat kuat. Dia tidak hanya embrio dari api suci, tapi juga memiliki beberapa rahasia yang berkaitan dengan klan kita." Di bawah kepemimpinan dari Tuan Xiaoyi yang cerdik, dia sebenarnya telah mampu mengembangkan suku yang paling lemah di dalam dunia peri, sehingga suku tersebut mampu bersaing dengan 2 suku yang lainnya, dan sekarang telah berjalan menjadi lebih makmur dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari berbagai krisis yang dihadapi, Tuan Xiaoyi benar-benar telah bekerja sendirian dengan segala bakat dan juga kemampuan yang dia miliki. Dan hal seperti ini pada akhirnya menimbulkan sedikit konfrontasi dengan 2 suku besar yang lain. 2 suku besar itu telah cukup lama menjadi makhluk yang mulia dengan darah dari Raja Peri sejak zaman kuno. Ketika mereka menyadari bahwa Tuan Xiaoyi sangat berbakat, mereka secara diam-diam bergabung untuk memberikan tekanan pada Tuan Xiaoyi. Dan kali ini kompetisi sudah cukup dekat. Tuan Xiaoyi, meskipun dia adalah orang yang luar biasa, namun sudah dipastikan tidak akan pernah mampu melawan 2 orang dari 2 suku besar lainnya. Para tetua yang berada di dalam suku kita cukup khawatir dengan keadaan seperti ini, sehingga mereka mencari tahu informasi tentang Tuan Xiaoyi dan akhirnya berhasil menemukan bahwa Tuan Xiaoyi adalah saudara dari Tuan Soyen. Mendapatkan informasi seperti itu, aku telah langsung memberanikan diri untuk pergi ke tempat ini dan mencari Tuan Soyen. Aku ingin meminta bantuan pada Tuan Soyen supaya membantu kita untuk memenangkan Tuan Xiaoyi, dan dia akan bisa menjadi pemimpin selanjutnya dari dunia peri. Soyen merasa cukup lega mendengarkan penjelasan dari seorang Jiusin ini. Lalu dia sedikit menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Apakah ini keputusan dari keluarga cabangmu atau keputusan dari Xiaoyi?" Jiusin dengan penuh hormat mengatakan, "Ini adalah keputusan dari seluruh suku yang dipimpin oleh Tuan Xiaoyi. Kekuatan dari kandidat lain telah menyentuh siklus reinkarnasi. Meskipun Tuan Xiaoyi sangat berbakat, namun dia sebenarnya masih berada di bawah siklus reinkarnasi ini. Alasan kenapa para tetua dari dalam sukuku menyuruhku untuk mencari Tuan Soyen sebenarnya bukan hanya mengkhawatirkan Tuan Xiaoyi saja, tapi juga mengkhawatirkan seluruh suku yang berada di bawah kepemimpinan dari Tuan Xiaoyi. Saat ini suku kita telah sangat menurun. Jika sampai kompetisi ini gagal, Tuan Xiaoyi kalah, maka 2 kandidat yang lainnya, mereka adalah orang yang sangat kejam, dan aku khawatir bahwa mereka tidak akan segan-segan untuk melenyapkan Tuan Xiaoyi bersama dengan seluruh suku cabang kita." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, "Jika sampai ada yang berani mencelakai Xiaoyi, aku akan meratakan mereka dengan tanah. Lagi pula, aku juga sudah lama tidak bertemu dengan saudaraku itu. Sekarang dia benar-benar menjadi sangat kuat dan juga berbakat." "Baiklah, besok aku akan pergi bersama dengan dirimu." Raut wajah dari seorang Jiusin telah dipenuhi rasa senang yang luar biasa. Dia pun kemudian mengatakan, "Tuan Soyen, tempat di mana dunia peri kita berada itu sangatlah misterius. Mungkin kita perlu waktu 10 hari untuk membangun portal teleportasi yang menghubungkan tempat ini dengan dunia peri. Dan mungkin ini juga akan merepotkan orang-orang yang berada di wilayah api yang tidak berujung. Aku akan memberikan koordinat dari titik pastinya." Soyen segera tertawa sambil mengatakan, "Tidak masalah. Dalam beberapa hari ke depan, aku khawatir para tetua
harus bekerja keras untuk kembali membuat portal teleportasi dari tempat ini menuju dunia peri. Para tetua yang juga berada di dalam tempat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tidak ada satu dari mereka yang membantah perkataan dari Soyen. Feng Wan yang juga berada di dalam tempat ini tiba-tiba berkata dengan cemas, "Pemimpin Soyen, mungkin orang yang bisa pergi menuju wilayah peri adalah dirimu seorang diri. Bagaimanapun juga, wilayah api yang tidak berujung baru saja stabil dan kita tidak bisa ditinggalkan oleh 3 ratu. Mereka adalah tulang punggung dari wilayah api yang tidak berujung ini." Soyen menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, Tetua Feng, kau tenang saja. Aku sendiri cukup untuk memberikan bantuan pada Xiaoyi ini." Soyen cukup yakin dengan peningkatan kekuatan di dalam tubuhnya, ditambahkan dengan atribut-atribut lain dan juga seni-seni bela diri, serta kekuatan dari Raja Naga Baxia. Soyen pasti bisa bersaing dengan banyak orang kuat yang berada di dalam dunia peri. Apabila mereka benar-benar berani untuk mencelakai Xiaoyi, maka Soyen juga tidak akan segan-segan untuk meratakan seluruh dunia peri ini. Beberapa hari telah berlalu dalam sekejap mata dan kemudian saat ini, sebuah gerbang portal teleportasi telah terjalin antara wilayah api yang tidak berujung dengan dunia peri. Soyen bersama dengan Jiuxin kali ini berdiri di depan pintu gerbang tersebut dan kemudian Feng Wan segera mengatakan, "Pemimpin Soyen, gerbang teleportasi dari tempat ini menuju dunia peri telah selesai dengan sempurna dan kau bisa menggunakannya untuk saat ini." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Baiklah, terima kasih banyak Tetua Feng Wan, Cailin, Sun Mu Yingying. Wilayah api yang tidak berujung akan kuserahkan pada kalian bertiga selama aku tidak berada di dalam tempat ini." Ketika istri dari Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan secara serempak mereka menjawab, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu." Mendengarkan ucapan dari istrinya membuat Soyen merasa cukup lega. Dan detik berikutnya pandangan mata dari Soyen melihat pada Jiuxin yang berada di sebelahnya sambil mengatakan, "Mari, sudah saatnya kita pergi dan bertemu dengan Xiaoyi." Jiuxin hanya bisa tersenyum sambil mengangguk. Tidak membuang-buang waktu lagi, Soyen mulai melangkah menuju pintu gerbang teleportasi ini dan kemudian diikuti oleh Jiuxin. Cailin ketika menyaksikan kepergian dari Soyen hanya bisa mengatakan, "Meskipun rasanya enak untuk selalu dilindungi, tapi aku tidak menyukainya." Sun juga mengatakan, "Benar, meskipun kali ini tugas kita akan cukup melelahkan menjaga wilayah api yang tidak berujung, namun hasilnya patut dicoba. Dan setelah kakak Soyen kembali, pasti dia akan sangat bangga dengan kita bertiga." Mu Yingying dan juga Cailin cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sun ini. Soyen bersama dengan Jiuxin saat ini telah melayang di dalam lubang teleportasi menuju wilayah dari dunia peri. Jiuxin kemudian mengatakan, "Tuan Soyen, markas besar dari klan peri api kita terletak di wilayah utara lautan, ruang di langit. Sementara 3 suku cabang lainnya berada di wilayah selatan, timur, dan juga barat. Masing-masing sesuai dengan 3 suku cabang di bawah peri api, di mana bahkan makhluk lain kagum pada kita. Bagaimanapun juga, kita ini adalah peri api yang menjadi penguasa seluruh dunia peri." Mendengarkan hal seperti itu membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian saat ini Soyen mendengarkan berbagai penjelasan lain dari Jiuxin ini supaya Soyen bisa lebih paham tentang apa yang dinamakan dunia peri. Penjelasan-penjelasan dari Jiuxin tersebut membuat raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Bagaimanapun juga, dia selama ini yang telah menciptakan dan juga memelihara Xiaoyi. Apabila sampai terjadi sesuatu pada Xiaoyi yang sudah dianggap seperti adik sendiri, maka Soyen tidak keberatan untuk membalikkan seluruh dunia peri. Perjalanan di dalam lorong luar angkasa ini terasa cukup santai, namun tiba-tiba saja muncul sebuah retakan yang berada di depan sana. Raut wajah dari Soyen ketika menyaksikan retakan seperti ini telah berubah dipenuhi dengan sebuah kewaspadaan. Soyen kemudian mengatakan pada Jiuxin, "Apakah pada akhirnya seorang pengganggu ini telah muncul di dalam tempat ini?" Jiuxin kemudian berkata, "Tuan Soyen, berhati-hatilah. Mungkin orang yang berada di dalam retakan akan menghentikan pergerakan dari kita."
Soyen menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, tenanglah, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba dari retakan yang telah muncul, kini keluar dua sosok. Yang satu adalah wanita cantik dan juga satu lagi merupakan pria parubaya. Sepertinya pria parubaya ini adalah pelindung dari wanita cantik tersebut. Sang wanita kemudian tertawa sambil mengatakan, Jiusin, kau telah melakukan pekerjaanmu dengan cara yang cukup baik. Namun aku tidak menyangka bahwa kau tidak memenuhi harapanku. Dirimu telah menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Raja Peri. Melihat kemunculan dari wanita ini dan juga pria parubaya yang berada di sampingnya, membuat raut wajah Jiusin telah berubah menjadi sangat jelek dan spontan. Dia pun mengatakan, kau tidak kusangka bahwa dirimu yang telah menghalangi perjalananku ini. Ternyata semua ini adalah konspirasi dari kalian berdua. Jiusin saat ini tahu bahwa sebenarnya target dari dua orang ini adalah Soyen. Apabila mereka berdua berhasil melenyapkan Soyen, kemungkinan mereka juga akan bisa dengan mudah melenyapkan Shoyi. Wanita yang baru saja muncul bersama dengan pria parubaya ini, dia bernama Aisyah. Sementara si pria parubaya merupakan pengawalnya bernama Sarle. Kekuatan Aisyah sendiri berada di puncak bintang 8 dosian dan telah menyentuh reinkarnasi. Sementara Sarle berada di level reinkarnasi yang asli. Pandangan mata dari Aisyah melihat Soyen dengan cara yang cukup meremehkan. Dan kemudian dia sedikit tersenyum sambil berkata, apakah kau yang disebut sebagai pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung, Soyen? Kekuatanmu hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian. Dan sayangnya, meskipun kekuatanmu cukup besar di dalam dunia manusia, tapi di dalam pandangan mataku kau tidak lain hanya seperti seekor semut. Soyen hanya terdiam ketika dia dihina oleh Aisyah ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Aisyah pun mengeluarkan aura yang cukup menakutkan dari dalam tubuhnya. Sementara Jiusin tiba-tiba saja berteriak, Tuan Soyen ini adalah orang yang telah dilindungi oleh Kaisar Iblis dan juga Tuan pemakan jiwa. Jika kau menyentuhnya, maka aku khawatir seluruh dunia peri kita akan dalam bahaya besar. Aisyah kemudian tertawa sambil mengatakan, benarkah begitu? Aku tidak tahu apakah rumor itu benar atau salah. Tapi kita berdua sudah memutuskan untuk melenyapkan Soyen di dalam tempat ini. Dan bisa kita pastikan tidak akan pernah ada orang yang tahu tentang insiden di dalam tempat ini. Mereka ketika mendapatkan kabar Soyen telah mati, pasti hanya akan mengira terjebak dalam badai luar angkasa. Tapi sebenarnya aku juga masih cukup enggan untuk mengotori tanganku sendiri. Begini saja, Tuan Soyen, kau hancurkan inti Do yang berada di dalam tubuhmu. Kemudian berikan api suci yang kau miliki pada diriku, lalu lakukan bunuh diri. Dan kita akan mempertimbangkan untuk melepaskan wilayah api yang tidak berujung milik dirimu supaya tidak diserang oleh dunia peri. Bagaimana? Bukankah ini adalah sebuah kesepakatan yang cukup bagus? Soyen kemudian melambaikan tangan dan dia memberikan serangan secara acak terhadap lubang luar angkasa di dalam tempat ini. Dan kemudian, boom! Serangan dari Soyen tiba-tiba saja menghilang. Hal itu membuat Aisyah tiba-tiba saja mengatakan, Tuan Soyen, kau tidak perlu repot-repot untuk kabur dari dalam tempat ini. Lubang teleportasi luar angkasa telah dipenjara oleh kita berdua. Kecuali kau berada di dalam kekuatan inkarnasi, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Soyen hanya tersenyum sambil mengatakan, oh, siapa yang bilang bahwa aku akan melarikan diri? Malah aku cukup senang bahwa tempat ini telah dikunci oleh kalian. Setelah berkata seperti ini, tiba-tiba saja tubuh dari Soyen menghilang. Pengawal Sarle langsung berkata, Nona, berhati-hatilah. Baru saja pengawal Sarle mengatakan hal itu, Soyen telah muncul di samping dari Aisyah. Dan kemudian menggunakan telapak tangannya, dia pun plak-plak memberikan tamparan 2 kali pada wajah Aisyah ini. Gadis cantik itu langsung terdorong mundur dan kemudian berteriak, ah, beraninya kau mukulku, aku akan melenyapkanmu. Raut wajah dari Aisyah ini telah memerah akibat ditampar oleh Soyen dan juga dipenuhi kemarahan yang luar biasa.
Aura menakutkan langsung dikeluarkan dari dalam tubuh gadis itu. Namun Soyen tidak takut sama sekali meskipun Aisyah berada di puncak bintang 8 dosian dan bahkan telah samar-samar menyentuh kekuatan reinkarnasi. Peri Aisyah yang sudah sangat marah langsung mengeluarkan kekuatan api berwarna coklat dan kemudian hal seperti ini dilemparkan ke arah Soyen. Namun Soyen tidak takut sama sekali menghadapi serangan dari api berwarna coklat itu. Soyen hanya melambaikan tangan. Kekuatan api berwarna kuning tiba-tiba saja muncul, lalu biar serangan yang tampak menakutkan dari seorang Aisyah ketika bersentuhan dengan api kuning milik Soyen menghilang dalam seketika. Gelombang ledakan yang terjadi membuat tubuh dari Aisyah terdorong mundur cukup jauh dan kemudian Sarle pun segera menangkap tubuh dari Aisyah ini. Dia kemudian mengatakan, "Nona Aisyah, biarkan aku saja yang melawan bocah sialan itu. Dia benar-benar orang yang tidak tahu bagaimana caranya untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Beraninya memberikan serangan pada Nona Aisyah. Sama saja kau cari mati." Soyen hanya berkata dengan santai, "Banyak omong. Jika kau ingin bertarung denganku, majulah." Sarle yang terprovokasi dengan kata-kata dari Soyen, ini dirinya langsung berteriak, "Karena kau bersikeras untuk mati, maka aku tidak akan menahannya lagi." Fluktuasi kekuatan yang berwarna biru ini langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Sarle. Dalam sekejap, seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat dingin. Soyen ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa mengatakan ternyata orang ini memiliki atribut es. Menyaksikan kekuatan es yang sangat luar biasa dari seorang pengawal Sarle membuat Xiuxin tiba-tiba saja berkata, "Tuan Soyen, berhati-hatilah. Orang itu adalah Sarle, pengawal dari Nona Aisyah. Dan kekuatannya telah mencapai level reinkarnasi yang sebenarnya. Peri api adalah kekuatan raksasa di lautan langit. Karena itu, di setiap cabang dari suku dengan status yang cukup tinggi, mereka akan mempekerjakan peri kuat yang lainnya sebagai seorang pengawal. Seperti Sarle ini yang merupakan peri es, tapi dia menjadi pengawal dari peri api Aisyah." Mendengarkan penjelasan dari Xiuxin membuat Soyen pada akhirnya memahami hal itu. Sarle tiba-tiba saja berkata, "Karena kau berani melukai Nona Aisyah, aku akan menggunakan kekuatan es yang sangat dingin dan mengubahmu menjadi patung es. Lalu meletakkanmu di dalam tempat ini untuk selamanya." Sebuah bola es yang cukup besar kini telah muncul di hadapan dari seorang Sarle. Tanpa ragu lagi dia langsung melemparkan bola es ini ke arah Soyen. Dan apabila Soyen terkena kekuatan dari bola es, mungkin dia memang akan langsung berubah menjadi patung es. Menghadapi serangan seperti ini membuat Soyen cukup waspada dan tidak berani meremehkannya sama sekali. Soyen kemudian mengeluarkan kekuatan api berwarna kuning di telapak tangannya. Dan itu juga langsung diubah menjadi bola api. Aisyah yang menyaksikan api berwarna kuning tiba-tiba saja mengerutkan keningnya sambil mengatakan, "Apakah itu sebenarnya adalah kekuatan api suci?" Dan kali ini kekuatan bola es dan juga kekuatan bola api sama-sama telah dilemparkan oleh Sarle dan juga Soyen. Akhirnya, boom! Dua kekuatan itu pun saling bertabrakan. Dan kali ini bola es milik Sarle dalam sekejap dihancurkan oleh bola api milik Soyen. Bagaimanapun juga ini adalah sebuah api suci, dan itu akan sangat mudah memberikan tekanan pada kekuatan lain. Melihat bahwa serangannya telah dihancurkan oleh seorang Soyen membuat Sarle cukup terkejut dan kemudian dia berkata, "Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seperti ini? Sangat mustahil. Orang ini hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian. Kenapa dia bisa mengalahkan kekuatanku yang berada di level reinkarnasi?" Di sisi lain, Xiuxin cukup lega ketika menyaksikan bahwa Soyen bisa dengan mudah menghancurkan serangan yang dibentuk oleh Sarle itu. Sarle pun tiba-tiba saja bergumam pada dirinya sendiri, "Sungguh kekuatan yang aneh. Aku tidak bisa membiarkan pertarungan ini berlarut-larut dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika tidak, mungkin posisiku yang akan tertekan. Bocah sialan, matilah kau di bawah seranganku. Pinik es, cabut nyawanya untuk diriku." Sebuah kekuatan biru kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Sarle ini, dan itu kemudian berubah
menjadi pinik es yang benar-benar besar. Soyen ketika menyaksikan serangan seperti ini hanya bisa tersenyum. Dan kemudian Soyen mengaktifkan kekuatan api kuning di dalam tubuhnya. Lalu hal seperti itu berubah menjadi armor api yang menutupi seluruh tubuh dari Soyen. Pada akhirnya Soyen pun tidak berniat untuk menghindari atau bahkan melawan serangan dari pinik es. Sarle menggerakkan tangannya dan kemudian pinik es ini telah langsung meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Soyen. Tidak butuh waktu yang lama. Kini pinik es telah langsung menabrak tubuh dari seorang Soyen. Sarle kemudian tertawa. Akhirnya kau mati juga. Namun detik berikutnya, setelah pinik es menghilang, Soyen masih berdiri dengan cara yang cukup gagah di tempatnya dan bahkan tidak ada luka sedikit pun di tubuh dari Soyen yang saat ini telah dilindungi oleh armor api. Tampaknya Soyen ini seperti dinding besi yang tebal yang tidak akan pernah ditembus oleh kekuatan apapun. Raut wajah dari Sarle dan juga Aisyah ketika menyaksikan pemandangan seperti ini dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Sarle pun kemudian sekali lagi berkata dengan tidak percaya, mustahil, mustahil, bahkan pinik es milikku tidak mampu melukai dirinya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan memberikan serangan balasan kepada Sarle dan juga Aisyah ini? Mereka telah mencoba untuk mencelakai seorang Soyen. Berdasarkan karakter dari seorang Soyen, maka dia tidak akan pernah melepaskan orang seperti ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kita lanjut bahas BTTH Serapi episode 577. Oke lah, gak usah banyak mangming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen hanya bisa tersenyum ketika pinik es tidak mampu melukai tubuhnya sedikit pun. Dan ini membuat Soyen kemudian berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku masih meremehkan berkah dari mantra api dan juga api suci. Sementara di sisi lain, raut wajah dari Sarle dan juga Aisyah kini telah berubah menjadi sangat jelek ketika mereka menyaksikan bahwa serangan terkuat dari Sarle bahkan tidak mampu melukai tubuh dari Soyen. Namun Sarle masih tidak mau menyerah dan detik berikutnya dia berteriak, roh es, kekuatan spiritual. Kemarahan kini telah melonjak di raut wajahnya dan kemudian semburan kabut berwarna dingin dengan cara yang ganas muncul di tangan dari Sarle ini. Dia lalu membentuk sebuah sidik jari. Kekuatan es yang agung akan diluncurkan ke arah Soyen. Menyaksikan hal seperti itu, Soyen hanya menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, kekuatan macam apa ini? Berbeda dari kekuatan di level reinkarnasi biasa. Tidak berbasa-basi lagi, Sarle melambaikan telapak tangannya dan kemudian energi es yang baru saja dikeluarkan kini langsung berubah menjadi telapak tangan es raksasa dengan kekuatan penghancur di dalamnya, dan ini melesat menuju ke arah Soyen untuk memberikan hantaman yang cukup mematikan. Sarle pun hanya bisa berteriak, matilah kau di bawah serangan telapak tangan es raksasa ini. Jiusin yang melihat serangan seperti itu, raut wajahnya panik dan kemudian dia berteriak, Tuan Soyen, cepat pergi! Tubuh dari Jiusin langsung mengeluarkan api berwarna coklat dan dia hendak menyelamatkan Soyen. Menyaksikan apa yang dilakukan Jiusin membuat Soyen tiba-tiba saja berkata, jangan kesini, aku bisa mengatasinya sendiri. Sepertinya orang dari klan peri ini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kekuatan tinju suci. Tidak butuh waktu yang lama, tinju dari Soyen saat ini telah langsung dibungkus menggunakan api berwarna kuning. Soyen kemudian melemparkan tinjunya itu untuk berhadapan dengan telapak tangan es raksasa. Akhirnya, boom! Kedua serangan pun saling bertabrakan satu sama lain. Gelombang energi yang menakutkan tersebar di dalam lorong dimensi ini. Dan detik berikutnya, krak, 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 terdengar sebuah suara retakan. Dan ternyata itu berasal dari telapak tangan es milik Sarle. Raut wajah Sarle ketika menyaksikan hal seperti ini kembali berubah dipenuhi ketakutan luar biasa. Dia pun kemudian segera mengatakan, bocah ini benar-benar sialan.
Dan pada akhirnya, diar! Telapak tangan es raksasa milik Sarle dihancurkan di bawah kekuatan tinju api milik Shoyen. Sarle buru-buru bergerak mundur menuju ke arah Aisyah dan kemudian dia berkata, "Nona, cepat kita kabur. Kekuatan orang ini sangat aneh dan bahkan aku tidak mampu mengatasi dirinya." Aisyah pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tubuh mereka berdua saat ini telah langsung berbalik dan akan meninggalkan tempat ini. Menyaksikan hal seperti itu, Shoyen tidak tinggal diam. Dirinya langsung mengeluarkan kekuatan mental dari dalam tubuh dan saat ini 80.000 segel inti menyebar dalam seketika. Shoyen pun kemudian berkata, "Kalian itu ingin pergi kemana? Karena kalian berani berbuat masalah pada diriku, maka rasakanlah akibatnya." Sarle dan juga Aisyah kini cukup ketakutan karena mereka sebenarnya tidak bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Dan detik berikutnya, tanaman merambat yang cukup banyak kini telah muncul dari berbagai arah. Lalu, hal seperti itu mengikat tubuh dari keduanya. Kekuatan api suci yang berada di dalam tanaman merambat itu telah langsung menekan aura yang berada di dalam tubuh Sarle dan juga Aisyah ini, sehingga mereka berdua tidak mampu lagi melakukan sebuah perlawanan dan hanya bisa terdiam untuk saat ini. Sebuah rasa bangga telah muncul dalam pandangan mata dari Jiusin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kakak dari Xiaoyi ini memiliki kemampuan yang cukup menakutkan, padahal kekuatannya hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian. Namun dia bisa dengan sangat mudah mengalahkan seorang Sarle yang kekuatannya berada di reinkarnasi pertama. Shoyen kemudian dengan cara yang cukup santai berjalan mendekati Sarle dan juga Aisyah ini. Tiba-tiba Sarle segera mengatakan, "Bocah sialan, apa yang ingin kau lakukan?" Shoyen memandangi Sarle dengan cara cukup acuh dan kemudian dia berkata, "Kau itu benar-benar berisik. Pergi saja kau dari dalam tempat ini." Shoyen melambaikan tangannya dan kemudian diar! Sebuah kekuatan menghantam tubuh dari Sarle dan dia pun yang tubuhnya masih terikat oleh tanaman merambat langsung terpental sangat jauh. Shoyen kemudian melihat ke arah Aisyah. Hal seperti ini membuat tubuh dari Aisyah menjadi gemetaran. Dia pun lalu mengatakan, "Mau apa kau? Jangan macam-macam." Shoyen hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Namamu Aisyah bukan? Dan kau adalah orang-orang yang berasal dari suku barat peri api." Aisyah pun segera menimpali perkataan dari Shoyen. "Kalau iya memangnya kenapa? Jika kau berani menyentuh diriku, maka kakak perempuanku pasti akan memberikanmu kematian tanpa penguburan. Tidak hanya kau saja, tapi seluruh orang yang terkait dengan dirimu. Peri api kita bukanlah ras yang bisa disaingi oleh orang luar sepertimu. Jadi berpikirlah 2 kali sebelum kau melakukan sebuah tindakan." Shoyen kemudian menjawabnya dengan cukup santai, "Oh, benarkah begitu? Asal kau tahu ya, aku adalah orang yang paling benci dengan sikap arogan dari seseorang di hadapanku. Bahkan jika dirimu adalah peri api, lalu mau apa? Apakah kau pikir aku akan takut dengan peri api dan juga seluruh suku peri yang berada di dalam tempatmu? Ku beritahu satu hal, jika sampai ada sesuatu yang terjadi dengan saudaraku Xiaoyi, maka aku tidak segan-segan untuk memusnahkan seluruh sukumu." Setelah mengatakan hal seperti ini, tangan dari Shoyen langsung menyentuh dagu dari Aisyah dan kemudian dia mengusapnya dengan cara yang cukup lembut. Penampilan Aisyah ini memang cukup cantik karena dia berasal dari suku peri. Bagaimanapun juga, mereka semuanya terkenal dengan kecantikan. Melihat tindakan dari seorang Shoyen membuat Aisyah tubuhnya gemetaran, lalu dia mengatakan, "Kau..." Baru pertama kali ini Aisyah mendapatkan sebuah perlakuan yang menekan dirinya dengan cara yang luar biasa. Jiusin yang berada di belakang dari Shoyen tiba-tiba saja mengatakan, "Tuan Shoyen, Aisyah ini merupakan salah satu putri dari keluarga kerajaan peri api yang berada di suku barat. Meskipun kekuatannya hanya berada di bintang 8 dosian dan menyentuh reinkarnasi, tapi kakak perempuannya adalah makhluk yang paling kejam di dalam suku barat. Dia bernama Alice dan kekuatannya telah mencapai level reinkarnasi yang nyata. Tapi untuk informasi yang lain, tidak ada cara bagi diriku untuk melakukan penyelidikan. Bagaimanapun juga pertahanan di dalam suku barat benar-benar ketat.
Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengarkan ucapan dari Jiusin ini. Pandangan mata dari Soyen sekali lagi melihat pada Aisyah dan kemudian dia kembali mengusap wajahnya sambil mengatakan, "Nona Aisyah, kau sebenarnya cukup cantik juga. Ceritakan pada diriku apa yang kau ketahui tentang suku barat. Jika tidak, maka aku tidak keberatan untuk melakukan sesuatu yang cukup sembrono." Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari Soyen mengamati dari ujung kepala Aisyah sampai ke ujung kakinya, dan ada sebuah niatan buruk dalam pandangan mata tersebut yang membuat tubuh dari Aisyah bergetar dengan hebat. Dia saat ini benar-benar takut dengan ancaman dari Soyen. Pikirannya pun menjadi kemana-mana akibat perkataan Soyen barusan. Ditatap dengan pandangan mata yang cukup cabul dari seorang Soyen membuat Aisyah benar-benar ketakutan, dan kemudian dia berteriak, Kau, mau ngapain kau? Aku adalah kebanggaan dari suku barat. Jika kau berani melakukan sesuatu yang tidak senonoh, maka kakakku tidak bisa menyelamatkan dirimu." Soyen hanya tertawa dan kemudian dia mengatakan, "Kenapa kau jadi melempem seperti ini? Mana keberanianmu yang tadi? Bukankah kau datang ke tempat ini untuk mencelakai diriku? Namun sekarang, lihatlah wajahmu yang terlihat sangat panik." Soyen kembali membelai wajah dari Aisyah dengan satu jari. Hal seperti ini membuat bulu kuduk dari Aisyah langsung berdiri dan dia benar-benar merinding. Sentuhan jari dari Soyen memanglah sentuhan maut. Di kejauhan, pandangan mata dari Charlie telah berubah menjadi sangat merah, dan dia saat ini seperti binatang buas yang ingin menerkam Soyen. Tapi sayangnya, di bawah belenggu dari kekuatan formasi Soyen yang merupakan tanaman merambat dan telah milik tubuhnya, serta penekanan dari kekuatan api suci membuat tubuh dari Charlie tidak bisa bergerak sama sekali. Soyen terus membelai tubuh dari Aisyah ini semakin turun, membuat si gadis tidak mampu melakukan apapun, dan kemudian dia pun berteriak, Cukup! Apa sebenarnya yang ingin kau ketahui dari diriku?" Mendengarkan hal seperti ini, Soyen tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Ini baru benar. Aku sebenarnya tidak ingin tahu banyak hal, hanya ingin mengetahui kekuatan umum dari suku barat dan juga kekuatan dari alis yang sebenarnya." Soyen terpaksa melakukan hal seperti ini karena dengan kekerasan tampaknya tidak akan pernah mampu membuka mulut dari seorang Aisyah. Maka hanya dengan kelembutan seperti maut inilah Soyen mampu membuat Aisyah akan memberikan informasi yang cukup berharga pada dirinya. Aisyah kemudian mulai berkata pada Soyen dan memberikan informasi sesuai dengan apa yang telah dia ketahui. Di antara peri api suku barat, kekuatan kakakku Alice telah mencapai level reinkarnasi pertama, dan dia juga merupakan salah satu dari 3 kandidat untuk pewaris selanjutnya dari klan peri api. Baik serangan maupun pertahanan dari kakak Alice sebanding dengan puncak pertama level reinkarnasi ini. Adapun kandidat yang lainnya, salah satunya juga telah berada di reinkarnasi pertama, sementara yang satu lagi hanya berada di puncak dari bintang 8 Dosian. Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya Soyu cukup lemah jika dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain. Jiusin yang berada di belakang dari Soyen tiba-tiba saja memberikan sebuah penjelasan. "Tuan Soyen, sebenarnya di antara 3 suku besar ada kepala dan juga para tetua dari suku masing-masing. Tetapi untuk pemilihan penerus ini, mereka semuanya yang berada di level reinkarnasi telah ditarik untuk kembali menuju markas utama yang berada di suku utara, dan 3 suku yang tersisa saat ini hanya didasarkan pada 3 pesaing untuk membentuk kekuatan mereka sendiri. Ini juga merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh peri api selama periode pemilihan, dan aturan-aturan seperti ini akan terus diikuti dan juga dilaksanakan dari generasi ke generasi. Soyen menjadi lebih paham dengan situasi saat ini. Berarti orang yang paling kuat di dalam 3 suku saat ini adalah 3 kandidat yang akan bersaing di dalam pemilihan pemimpin selanjutnya.
karena sebenarnya pemimpin sebelumnya dan juga para tetua memang telah ditarik menuju markas utama yang berada di suku utara dari peri api ini. Soyen kemudian mengatakan, jadi begitu ya. Kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Mari, kita harus segera pergi menuju tempat dari Shoyi. Mendengarkan ucapan dari Soyen membuat Jiusin menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dia pun mengatakan, tapi Tuan Soyen, bagaimanakah dengan dua orang ini? Soyen berkata dengan acuh tidak acuh, kita lenyapkan saja mereka berdua, supaya masalah di tempat ini tidak menjadi lebih besar. Mendengarkan ucapan dari Soyen membuat raut wajah Aisyah dipenuhi ketakutan luar biasa. Dan kemudian dia pun berteriak, hei, apa yang kau lakukan? Soyen memandangi Aisyah, kemudian dia menjawab perkataan dari gadis ini. Apakah kau tidak dengar bahwa aku akan melenyapkan dirimu dan juga pengawalmu? Bagaimana? Apakah kau memiliki pendapat yang lain? Nyala api berwarna kuning kini telah muncul di telapak tangan dari Soyen. Hal itu membuat Aisyah menjadi semakin gemetaran. Aisyah pun kemudian berteriak, tidak, jangan, kau tidak boleh membunuh diriku. Aku adalah adik dari kakak Alice. Bawa aku bersama dengan dirimu, dan nanti kakak Alice pasti tidak akan pernah menyakiti dirimu dan juga orang-orangmu yang lainnya. Jadi kau tidak bisa melenyapkanku untuk saat ini. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali, oh, ternyata kau menjadi cukup cerdas juga ya. Aisyah sambil cemberut, dia pun menjawab perkataan dari Soyen, kau harus membawa kami dan menjaga kami tetap aman. Tentu saja kau bisa menggunakan kami untuk memeras kakak Alice. Kakakku dan juga diriku memiliki hubungan yang sangat baik dan dia pasti tidak akan pernah mengabaikan diriku. Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah jika begitu, aku akan membawamu pergi dari dalam tempat ini. Sementara pengawalmu membawa dia hanya akan menjadi momok. Bekukan saja dia dan kemudian kirimkan kembali ke suku barat. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Jiusin menganggukkan kepalanya dan kemudian dirinya langsung mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuh untuk membekukan Sarle ini. Tanpa ragu-ragu lagi, Jiusin pun membuang tubuh dari seorang Sarle supaya kembali ke dalam suku barat. Setelah mengurus tubuh dari seorang Sarle, Jiusin pun melihat pada Soyen sambil menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Soyen pun berkata, jika begitu mari kita tinggalkan tempat ini. Jiusin hanya mengangguk dan tiba-tiba sebuah dengungan terdengar dari dalam tubuh Jiusin ini. Sesuatu kemudian muncul di telapak tangannya. Menyaksikan hal seperti itu membuat Soyen kemudian berkata, apa itu sebenarnya? Aku bisa merasakan jejak fluktuasi kuno dari batu api ini. Jiusin menimpali perkataan dari Soyen, ini adalah batu induksi dari suku kita. Sepertinya ada orang lain yang telah menunggu kita di depan sana. Tuan Soyen, apakah Anda akan menghancurkan kehampaan ini dan kemudian pergi lewat jalur yang lainnya? Aisyah dan juga Sarle sebelumnya telah datang ke tempat ini. Aku khawatir mereka ingin memberikan sebuah kontribusi untuk suku barat. Dan kemungkinan berita tentang diriku yang meminta bantuan padamu telah tersebar. Orang-orang dari suku barat mungkin telah menunggu kita di pintu lorong depan sana, dan mereka semuanya akan menangkap kita. Soyen kemudian membuat keputusan, jika begitu hancurkan lorong ini dan kemudian kita lewat jalan yang lainnya. Biarkan aku melihat apa yang disebut sebagai peri api. Jiusin ketika mendengarkan perintah dari seorang Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian menggunakan batu induksi yang berada di telapak tangannya. Jiusin pun mulai membuat lubang yang lain di dalam lorong dimensi ini. Soyen, Jiusin dan juga Aisyah kemudian masuk ke dalam lubang itu lalu menghilang dalam seketika. Dengan cara seperti ini Soyen tidak jadi muncul di suku dari tempat Shoyi berada, namun dia telah muncul di suku yang lain. Kita berpindah pada sebuah tempat yang bernama Lautan Langit. Meskipun nama dari tempat ini adalah sebuah lautan, tapi sebenarnya wilayah yang asli adalah hutan yang sangat lebat. Dan itu merupakan tempat suci dari banyak makhluk peri berkumpul. Energi yang berada di Lautan Langit ini benar-benar melimpah. Dan itu jauh lebih makmur jika dibandingkan dengan benua Dodi. Para peri adalah kekuatan super yang berada di peringkat pertama dunia. Sehingga tidak banyak orang yang berani bermusuhan dengan para peri ini. Hal itu membuat peri-peri hidup dengan nyaman di dalam Lautan Langit ini. Selain itu peri juga identik dengan simbol keindahan.
Mereka cukup pandai dalam produksi seni, dekorasi yang mulia, kata-kata, dan juga perbuatannya cukup anggun. Mereka juga cerdas, cantik, dan kemudian menyatu dengan alam. Para peri ini juga mendalami sebuah ilmu sihir yang luar biasa. Mereka kebanyakan mencintai kedamaian. Kecuali keluarga kerajaan, kebanyakan para peri itu sangatlah ramah dan setara dengan kelompok-kelompok besar yang lain. Mereka juga sangat memusuhi yang dinamakan kekuatan jahat. Mayoritas dari peri ini adalah wanita. Jadi tidak heran jika di dalam dunia peri akan lebih banyak jenis kelamin wanita jika dibandingkan dengan laki-laki. Dan inilah yang juga merupakan menjadi salah satu alasan kenapa Xiaoyi cukup ditentang ketika dirinya diajukan untuk menjadi salah satu kandidat pemimpin dunia peri selanjutnya. Karena 3 calon itu sebenarnya 2 perempuan, 1 laki-laki. Kita berpindah pada sebuah hutan bambu yang luas. Di tempat itu sekarang telah terdapat 3 orang peri wanita. Salah satunya adalah Alice yang merupakan kakak dari Elsa. Sementara 2 yang lainnya merupakan pengawal dari Alice ini. Alice pun tiba-tiba saja mengatakan, adikku Aisyah benar-benar sangat mengkhawatirkan. Salah satu pengawalnya kemudian berkata, yang mulia, meskipun Nona Aisyah cukup berbakat, namun dia juga sangat manja. Selama ini Anda telah memberikan pengajaran yang cukup banyak kepada gadis itu. Jadi sudah sewajarnya bagi seorang Aisyah untuk menunjukkan dan juga memberikan kontribusi yang luar biasa kepada Anda saat ini. Dan menurut bawahan ini, meskipun tindakan dari Nona Aisyah selama ini mungkin tidak pantas disebutkan secara publik maupun pribadi, namun apa yang dia lakukan benar-benar untuk memberikan dukungan pada Anda. Dan Anda tidak boleh menyalahkan Nona Aisyah untuk saat ini. Selain itu, Anda juga tidak perlu khawatir. Nona Aisyah telah dikawal oleh Charlie yang selalu berada di sisinya. Jadi, tidak akan terjadi apapun pada dirinya. Salah satu pengawalnya kemudian menimpali, benar Nona Alice, Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan Nona Aisyah untuk saat ini. Aku cukup yakin bahwa dia akan menunjukkan kontribusi yang luar biasa. Mendengar ucapan dari 2 pengawalnya membuat Alice hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun saat ini sebenarnya dia cukup khawatir dengan adiknya itu yang selama ini telah dimanjakan, tapi harus memberikan kontribusi yang besar. Alice pun kemudian mengatakan, semoga saja memang begitu. Tapi gadis ini tampaknya ada yang berbeda. Dia belakangan ini terlihat cukup aktif dan aku belum pernah melihatnya begitu aktif di masa lalu. Tapi sudahlah, kita akan kesampingkan urusan dari Aisyah terlebih dahulu. Dan kita akan menunggunya di tempat ini. Begitu Soyen dari wilayah api yang tidak berujung tiba, kita akan langsung menyergap dirinya. Aku membutuhkan api suci yang dimiliki oleh Soyen untuk menyalakan benda itu di dalam klan kita. Adapun hal-hal lain yang berada di dalam tubuh dari Xiaoyi, mereka secara alami tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari Alice telah berubah menjadi acuh tidak acuh. Dan kemudian dia melihat pada gerbang cahaya yang berada di depannya. Karena sebenarnya Alice dan juga 2 pengawalnya di tempat ini adalah untuk menunggu kedatangan dari seorang Soyen. Namun mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Soyen telah mengambil jalur yang lainnya menggunakan batu api yang dimiliki oleh Jiuxin. Salah satu pengawal dari Alice kembali mengatakan, yang mulia, orang yang bernama Soyen ini dikabarkan kekuatannya hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian. Apakah benar-benar membutuhkan kita bertiga untuk bergerak secara bersama-sama? Mungkin kekuatanku seorang diri saja sudah mampu mengatasi seorang Soyen. Alice pun kemudian menimpali perkataan dari pengawalnya. Ada desas-desus mengatakan bahwa wilayah api yang tidak berujung telah diberikan bantuan yang cukup banyak oleh kekuatan dari dunia iblis dan juga dunia hantu. Aku khawatir akan terjadi perubahan besar dalam hal ini. Aku lebih suka mencegah daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adapun Xiaoyi, aku telah mengirimkan kepala suku dan juga 2 tetua peri yang lainnya untuk pergi bersama-sama dengan para elit dan mencoba untuk sepenuhnya menaklukkan mereka hari ini. Mendengarkan ucapan dari Alice tersebut, kedua pengawalnya hanya menganggukkan kepala.
Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Dia saat ini telah muncul di tepi dari lautan surga demi menghindari pertempuran yang sengit di pintu keluar dari lubang dimensi ini. Apabila Soyen melakukan pertempuran sengit di tempat itu, pasti akan menarik perhatian dari banyak orang-orang di dalam suku peri ini. Dan kemunculan Soyen sekarang berada di sebuah tempat yang cukup banyak memiliki bunga, dan itu dinamakan sebagai Bukit Berbunga. Baru saja Soyen muncul di tempat ini, tiba-tiba saja dia mendengarkan adanya suara keributan yang tidak jauh dari tempat Soyen berada. Kali ini, salah seorang tetua telah dikepung oleh 3 tetua peri yang lain. Dan kemudian, tetua yang dikepung ini pun berkata dengan marah, "Sialan, kalian orang-orang dari suku barat benar-benar hina." Salah seorang tetua yang telah mengepung tiba-tiba saja mengatakan, "Jangan banyak omong kosong. Kita datang tempat ini adalah untuk membawamu dan bertemu dengan Yang Mulia Alice." 3 tetua yang melakukan pengepungan ini, 2 diantaranya berada di puncak bintang 8 Dosian, sementara yang 1 berada di kekuatan reinkarnasi. Sementara tetua yang terkepung juga berada di level reinkarnasi, namun saat ini tubuhnya sudah penuh dengan luka. Tampaknya telah terjadi pertempuran yang cukup sengit sebelum Soyen datang ke tempat ini. Tetua yang terkepung itu tiba-tiba saja kembali berkata dengan marah, "Kalian benar-benar cacing dari suku barat, dan kalian semuanya juga merupakan orang yang bodoh. Tuan Xiaoyi tidak hanya berbakat, tapi dia juga memiliki jejak dari api suci reinkarnasi di dalam tubuhnya. Dialah sang pewaris sejati dari klan peri. Meskipun 2 putri yang lainnya memiliki darah bangsawan, tapi mereka jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Tuan Xiaoyi." Salah satu tetua dari 3 orang ini hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Kekuatanmu mungkin lebih tinggi daripada kita bertiga, tapi kekuatan gabungan kita bertiga sudah cukup untuk menghadapi level kekuatanmu yang sebenarnya. Kalian berdua, ayo kita bergerak dan tangkap orang tua sialan ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, dari dalam tubuh 3 tetua langsung mengeluarkan aura yang cukup menakutkan. Sementara tetua yang terkepung juga mengeluarkan kekuatan yang tidak kalah menakutkan. Soyen bersama dengan Jiuxin yang berada di tempat persembunyian. Tiba-tiba saja Jiuxin mengatakan Tuan Soyen itu adalah pengawal dari Tuan Xiaoyi yang bernama Tetua Kimo. Kekuatannya berada di level reinkarnasi. Dia adalah penjaga pribadi yang sangat dipercaya oleh Tuan Xiaoyi. Jika Tetua Kimo berada di tempat ini, aku khawatir orang-orang dari suku barat yang lainnya mungkin telah melancarkan serangan terhadap suku selatan. Situasi dari Tuan Xiaoyi saat ini mungkin dalam bahaya yang besar. Mendengarkan ucapan dari seorang Jiuxin membuat wajah dari Soyen telah berubah menjadi mengerikan. Dan kemudian Soyen segera berkata, "Mungkin sudah saatnya bagi diriku melakukan pergerakan." Soyen dengan lembut menyerahkan Aisyah yang berada di tangannya kepada Jiuxin. Dan kemudian tubuh dari Soyen berubah menjadi bayangan hitam karena dia telah bergabung dengan Raja Penjaga Api. Soyen masih akan secara diam-diam melakukan pengawasan dalam jarak yang dekat. Segera setelah itu, mungkin dia akan meluncurkan sebuah serangan yang mampu mengalahkan 3 orang tetua suruhan dari Alice. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan melenyapkan 3 tetua yang merupakan suruhan dari Alice itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sama. Kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 578. Oke, lah gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tetua berbaju merah yang merupakan pimpinan dari kelompok ini untuk menangkap Tetua Kimo tiba-tiba saja mengatakan, "Semuanya, mari gabungkan kekuatan dan jangan buang-buang waktu lagi. Kimo, meskipun pemilihan mungkin akan selalu terjadi sebuah perselisihan internal di antara suku peri api kita, namun markas dari peri api telah memerintahkan adanya larangan keras untuk saling membunuh satu sama lain. Jadi selanjutnya,
Mungkin dirimu harus kita bawa ke hadapan dari Yang Mulia Alis dan kemudian kau akan dipenjara. Adapun orang-orang lainnya di dalam suku selatan milikmu, pada akhirnya mereka juga tidak bisa terlepas dari telapak tangan sang putri. Tanpa ragu lagi, tetua berjiwa merah ini langsung mengeluarkan kekuatan doki yang agung dari dalam tubuhnya, dan hal ini diikuti oleh dua tetua lainnya yang menggunakan jubah biru dan juga jubah hijau. Serangan gabungan dari ketiganya terlihat sangat menakutkan, sementara di sisi lain, tetua Kimo juga mengeluarkan aura menakutkan dari dalam tubuhnya. Namun hal ini tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan gabungan mereka bertiga. Ditambah lagi tetua Kimo juga sudah terluka parah. Dia merasa bahwa hari ini nasibnya akan benar-benar tamat. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan gabungan dari tetua berjubah merah, berjubah biru, dan juga berjubah hijau kini telah meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah dari tetua Kimo. Tapi sebelum serangan itu mengenai tubuhnya, tiba-tiba sebuah retakan muncul di dalam tempat ini, dan kemudian fluktuasi energi yang berwarna hijau menyebar dalam seketika. Hal ini kemudian menumbuhkan banyak pepohonan dan juga tanaman-tanaman merambat yang meluncur ke arah tiga tetua berjubah merah, hijau, dan juga biru. Sementara perisai kayu yang besar ini telah muncul di hadapan dari tetua Kimo. Lalu, biar perisai kayu tersebut dihantam oleh kekuatan dari tiga serangan gabungan. Meskipun perisainya hancur, tetua Kimo masih baik-baik saja. Dia menarik napas dengan lega dan tidak tahu siapakah orang yang telah menyelamatkan dirinya. Tidak butuh waktu yang lama, tiga tetua berjubah merah, biru, dan hijau saat ini telah terikat oleh tanaman merambat yang sebenarnya itu dilakukan oleh Soyen. Tetua berjubah merah yang merupakan pimpinan dari tiga tetua ini meraung dengan keras. Siapa kau? Berani-beraninya ikut campur dalam hal ini. Keluarlah, jangan bersembunyi seperti seorang pecundang. Soyen yang menggunakan jubah berwarna hitam tiba-tiba saja keluar. Sambil tertawa dia mengatakan, siapa yang kau sebut sebagai seorang pecundang? Lihatlah, aku berada di dalam tempat ini. Tetua berjubah merah, biru, dan juga hijau kemudian melihat pada Soyen dengan raut wajah penuh keterkejutan. Mereka secara spontan mengatakan, manusia? Berani-beraninya kau masuk ke dalam tanah suci dari dunia peri kita. Tunggu saja sampai aku menangkapmu, dan kemudian akan kuserahkan kau pada Nona Alis supaya kau mendapatkan hukuman karena berani lancang masuk ke dalam wilayah dari dunia peri. Soyen hanya tersenyum sambil mengatakan, banyak omong kosong. Kalian bertiga, tunggu aku di tempat ini. Aku memiliki urusan sebentar untuk dilakukan. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Soyen melesat menuju ke arah tetua Kimo, dan kemudian dia akan membawanya keluar dari dalam ruang formasi pohon yang diciptakan oleh Soyen ini. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Soyen, tetua berjubah merah tiba-tiba saja berkata dengan marah, bocah sialan, ingin pergi ke mana kau? Tanpa ragu lagi, fluktuasi energi yang cukup menakutkan dikeluarkan dari dalam tubuh tetua berjubah merah. Lalu dia menghancurkan tanaman merambat yang telah mengikat tubuhnya. Tetua berjubah merah juga langsung berkata, teknik rahasia peri, kupu-kupu raksasa. Sebuah sinar cahaya perak ini telah langsung melesat ke arah langit, dan kemudian hal itu berubah menjadi kupu-kupu yang besar. Meskipun terlihat indah, tapi kupu-kupu ini merupakan serangan yang cukup mematikan. Sang tetua berjubah merah melambaikan tangannya, dan kupu-kupu besar itu pun meluncur menuju ke arah Soyen. Menghadapi serangan seperti ini membuat Soyen hanya bisa menyipitkan matanya, dan kemudian dia pun segera mengatakan, burung hantu mayat hidup. Tidak butuh waktu yang lama, burung hantu yang besar juga telah muncul di belakang dari Soyen. Tanpa ragu, burung hantu ini pun melancarkan serangan bulu-bulu api, dan kemudian tiar, bulu-bulu api tersebut menghantam tubuh dari kupu-kupu raksasa dan membuatnya hancur menjadi berkeping-keping. Raut wajah dari tetua berjubah merah dan juga tetua berjubah biru serta berjubah hijau dipenuhi keterkejutan luar biasa dalam hal ini. Soyen yang tidak punya waktu untuk bertarung dengan mereka kini segera meraih tubuh dari tetua Kimo dan kemudian menghilang dari dalam formasi pohon. Tetua berjubah merah ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa berteriak dengan marah, manusia sialan, kalian berdua, mari gabungkan kekuatan dan hancurkan ruang formasi ini bersama-sama. Dua tetua yang lainnya, mereka seketika langsung menghancurkan tanaman merambat yang telah mengikat tubuhnya, dan kemudian pada akhirnya tiga tetua ini
kembali menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan ruang formasi pohon yang telah diciptakan oleh Soyen. Tetua Kimo yang berhasil diselamatkan Soyen saat ini dibawa menuju ke tempat dari Jiusin, dan kemudian Soyen menyerahkan Tetua Kimo ini sambil mengatakan, Jiusin, untuk sementara jaga dulu Tetua Kimo ini, sementara aku akan berurusan dengan 3 orang itu. Setelah semuanya selesai, maka kita akan segera bergegas menuju ke tempat dari Shoyi. Tanpa ragu lagi, tubuh dari Shoyi langsung berbalik dan dia kembali menuju formasi pohon yang telah dia ciptakan untuk berurusan dengan 3 tetua yang merupakan bawahan dari alis itu. Raut wajah dari Tetua Kimo telah dipenuhi dengan banyak pertanyaan, dan kemudian dia pun melihat pada Jiusin sambil mengatakan, Jiusin, apakah sebenarnya dia adalah kakak dari Tuan Shoyi? Jiusin hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya pandangan mata dari Tetua Kimo melihat pada wanita pingsan yang berada di sebelah dari Jiusin. Dia pun kembali berkata, Jiusin, siapa wanita ini? Kenapa raut wajahnya cukup mirip dengan Nona Aisyah dari suku barat? Jiusin kemudian mengatakan, Tetua Kimo, dia memanglah Nona Aisyah. Pada awalnya, dia berencana untuk menangkap kita berdua bersama dengan pengawalnya Sarley. Namun Tuan Shoyen telah mengalahkan keduanya dan kemudian menyandra Nona Aisyah ini. Mendengarkan penjelasan dari seorang Jiusin, Tetua Kimo dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia tahu bahwa kekuatan dari Shoyen hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian, sementara kekuatan dari Sarley berada di level reinkarnasi. Namun Shoyen mampu mengalahkan orang itu. Kita berpindah kembali pada ruang formasi pohon yang telah diciptakan oleh Shoyen. 3 tetua berjubah merah, hijau, dan juga biru masih saling menggabungkan kekuatan dan kemudian menghantam ruang formasi ini berkali-kali, tapi tidak hancur juga. Tidak lama kemudian, ruang dari formasi pohon ini kembali berfluktuasi. Lalu Shoyen muncul. Ketika melihat pada 3 tetua itu, Shoyen hanya mengatakan, sudahlah, tidak perlu mengeluarkan banyak kekuatan. Bagaimanapun juga kalian bertiga tidak akan pernah mampu menghancurkan ruang formasi yang telah aku ciptakan ini. Lebih baik kita bermain-main saja. Tetua berjubah merah kemudian meraung dengan keras, bocah sialan, jangan biarkan aku sampai menangkap dirimu. Jika tidak, maka aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 bagian. Shoyen hanya tertawa sambil menimpali. Lakukan saja jika kau bisa. Sepertinya pohon-pohon ini cukup menyenangkan untuk taman bermain kalian bertiga, dan akan lebih baik jika aku tambahkan dengan sesuatu. Shoyen pun mengubah segel yang berada di tangannya, dan kemudian dia berteriak, dunia magma, keluarlah. Tidak butuh waktu yang lama, ruang dari formasi pohon telah berubah menjadi sangat panas, dan kali ini tanah yang berada di bawahnya berubah menjadi warna merah. Lava-lava cair kini telah bermunculan, dan kemudian hal itu membuat raut wajah dari tetua berjubah merah serta 2 tetua lainnya menjadi sangat jelek. Mereka secara spontan mengatakan, sial, api macam apa ini sebenarnya? Shoyen juga kembali mengeluarkan burung hantu mayat hidup dan juga armor api suci. Menyaksikan apa yang dilakukan Shoyen, raut wajah dari tetua berjubah merah serta 2 yang lainnya menjadi sangat waspada. Tetua berjubah hijau tiba-tiba saja mengatakan, kakak, sepertinya orang ini mencoba untuk menipu kita. Biarkan aku saja yang maju dan menghadapi kekuatannya. Sang tetua berjubah merah hanya bisa mengangguk, dan kemudian tetua berjubah hijau tanpa ragu-ragu lagi langsung mengatakan, bocah sialan, matilah kau di bawah serangan telapak tanganku. Kekuatan nyala api berwarna coklat langsung dikeluarkan dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal seperti ini berubah menjadi telapak tangan api yang besar. Detik berikutnya, dia pun melemparkan telapak tangan api besar ini ke arah Shoyen. Setelah melakukan hal seperti itu, tetua berjubah hijau tersebut melihat pada tetua berjubah biru sambil mengedipkan matanya. Ini adalah sebuah kode khusus. Tidak butuh waktu yang lama, tetua berjubah biru langsung muncul di belakang dari Shoyen, dan kemudian dia juga telah melemparkan kekuatan telapak tangan api yang lainnya. Kali ini Shoyen benar-benar telah dikepung oleh 2 kekuatan telapak tangan api dari arah depan dan juga arah belakang. Tidak ingin kalah dari serangan itu, Shoyen sekarang telah membungkus tinjunya menggunakan kekuatan api, dan tanpa ragu Shoyen juga langsung melemparkan 2 tinju ke arah depan dan juga belakang. Lalu, cegar!
telapak tangan api hancur tanpa sisa. Tetua berjubah biru dan juga berjubah hijau, keduanya saat ini langsung terlempar cukup jauh. Raut wajah mereka telah dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Baru kali ini mereka telah bertemu dengan seseorang yang berada di tahap menengah bintang 8 dosian, namun kekuatan bertempur sungguh tidak masuk akal. Tetua berjubah merah juga menjadi sangat waspada terhadap Soyen kali ini. Sementara Soyen dengan pandangan mata yang cukup meremehkan, detik berikutnya dia mengatakan, kekuatan kalian benar-benar lemah. Jangan buang-buang waktuku. Bergabunglah kalian bertiga dan serang aku bersama-sama. Setelah aku menangani kalian bertiga, maka aku harus berurusan dengan orang yang kalian sebut sebagai Tuan Putri Alice. Ucapan dari Soyen ini telah memprovokasi ketiga tetua tersebut. Tapi tujuan dari Soyen sangat jelas. Dia pada saat ini akan menangkap ketiganya dan kemudian juga ingin mencoba atribut api, petir, dan juga kayu di dalam tubuhnya. Apakah mampu untuk mengalahkan ketiga orang ini dengan waktu yang cepat? Tetua berjubah merah sebenarnya cukup takut dengan fluktuasi api yang aneh di dalam tubuh dari Soyen. Dia pun tiba-tiba saja mengatakan, manusia, aku lihat kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Namun, nada suaramu benar-benar sombong. Ditambah lagi, kau telah masuk tanpa izin ke tanah suci dari para peri. Dan seharusnya kau mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan dunia peri kita. Namun, kau harus mengetahui, para peri itu sangatlah ramah. Jika kau saat ini menyerah, mungkin hukuman padamu cukup ringan, yaitu menghapus dokimu. Dan kemudian kau akan dikembalikan ke dalam dunia manusia. Soyen ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, banyak omong kau ini. Sudahlah, gabungkan kekuatan kalian bertiga saja. Aku benar-benar penasaran sejauh apa kekuatan yang kalian miliki sebagai orang yang berasal dari dunia peri. Merasa direndahkan dan juga diremehkan oleh seorang Soyen membuat tetua berjubah merah tiba-tiba saja meraung dengan marah. Baiklah, jika begitu yang kau mau, aku tidak akan segan-segan lagi. Semuanya gabungkan kekuatan dan kirim manusia sialan ini ke dalam neraka. Tanpa ragu, ketiga tetua langsung mengeluarkan api berwarna coklat dari dalam tubuhnya. Dan kemudian hal seperti menarik fluktuasi yang aneh di langit. Karena sekarang awan hitam telah berkumpul di langit. Dan kemudian suara gemuruh terdengar di dalam tempat itu, seolah-olah binatang buas yang cukup menakutkan akan muncul dari balik awan hitam. Pandangan mata dari Soyen ketika melihat pada awan hitam, dia hanya bisa menyipitkan matanya dan merasakan fluktuasi energi yang luar biasa. Soyen kemudian berkata pada dirinya sendiri, apakah ini sebenarnya adalah metode khusus dari peri api untuk memanggil binatang peri menggunakan doki di dalam tubuh masing-masing? Aku cukup menyukainya dan aku penasaran binatang apa yang akan dipanggil oleh mereka. Tetua berjubah merah tiba-tiba saja mengatakan, kekuatan gabungan binatang peri, keluarlah! Tanpa ragu lagi, fluktuasi energi yang cukup mempesona berupa api berwarna coklat kini telah langsung melesat ke arah langit lalu menghilang di balik awan hitam. Tidak butuh waktu yang lama, energi yang berada di balik awan hitam ini telah langsung bergejolak dan detik berikutnya awan hitam pun mulai terbelah. Seekor harimau berwarna biru dengan kekuatan petir yang sangat mengerikan kali ini telah muncul dan melihat ke arah Soyen dengan cara yang sangat menakutkan, seolah-olah harimau petir biru ini akan menerkam Soyen. Menyaksikan hal seperti itu, Soyen hanya tertawa. Kemudian dia mengatakan, ternyata kalian memanggil harimau petir. Jika begitu, aku ingin lihat apakah harimau petir milikmu atau milikku yang jauh lebih kuat. Soyen juga langsung mengeluarkan kekuatan petir berwarna merah dari dalam tubuhnya. Lalu hal ini melesat ke arah langit dan kemudian kekuatan petir itu pun berubah menjadi harimau petir berwarna merah. Menyaksikan hal seperti ini membuat tiga tetua raut wajahnya menjadi sangat jelek. Mereka pun berkata dengan penuh ketidakpercayaan, Bagaimana bisa seperti ini? Ketiga tetua juga merasakan bahwa harimau petir berwarna merah milik Soyen tampaknya jauh lebih menakutkan jika dibandingkan
harimau petir berwarna biru ini. Tetua berjubah merah melambaikan tangannya dan kemudian dia mengatakan, harimau petir biru, hancurkan dia. Zhou Yan juga melambaikan tangannya sambil berkata, harimau petir merah, tunjukkan kekuatanmu. Kedua harimau raksasa dengan kekuatan petir ini sama-sama meluncur dengan cepat dan kemudian pertarungan dua harimau yang sangat mengerikan pun terjadi di atas langit. Berbagai ledakan kini telah muncul dari tabrakan kedua energi di dalam tubuh masing-masing. Namun saat ini raut wajah dari tiga tetua kembali berubah menjadi sangat jelek karena mereka merasakan tampaknya harimau petir berwarna biru miliknya telah mendapatkan tekanan yang luar biasa dari harimau berwarna merah ini. Hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum harimau petir berwarna biru benar-benar dikalahkan oleh harimau berwarna merah. Sang tetua berjubah merah kemudian mengatakan, semuanya tambahkan kekuatan. Tanpa ragu lagi, kekuatan api berwarna coklat dikeluarkan dari dalam tubuh mereka dan kemudian hal seperti ini diluncurkan pada harimau berwarna biru. Dalam sekejap, kekuatan di dalam tubuh dari harimau biru kini telah meningkat dan kemudian dia pun mampu melepaskan tekanan dari harimau merah ini. Namun Zhou Yan bukan orang yang bodoh. Dia kemudian juga menambahkan kekuatan petir berwarna merah pada harimau merah tersebut dan lagi-lagi hal itu berhasil memberikan tekanan dan mendorong mundur harimau berwarna biru. Zhou Yan yang tidak ingin membuang waktu terlalu lama di dalam tempat ini tiba-tiba saja berkata, harimau merah, keluarkan rantai petir. Tidak butuh waktu yang lama, rantai petir berwarna merah ini langsung dikeluarkan dari dalam tubuh harimau petir merah. Lalu rantai ini melesat dengan cepat dan mengikat tubuh dari harimau petir berwarna biru. Menyaksikan adegan seperti itu, tetua berjubah merah hanya bisa berkata, orang ini benar-benar gila. Lenyapkan dia saat ini juga. Tetua berjubah merah kembali mengeluarkan kekuatan api dan kemudian dia berteriak, jari peri. Tetua berjubah biru juga meraung, segel surga suci. Tetua berjubah hijau juga mengatakan, telapak tangan roh api. Dan saat ini tiga kekuatan yang agung berupa jari raksasa, segel surga raksasa, dan juga telapak tangan raksasa ketiganya meluncur dengan cepat menuju ke arah Zhou Yan. Menghadapi serangan seperti itu, Zhou Yan tidak takut sama sekali. Dia pun malah melesat ke arah langit dan kemudian mendekati harimau petir berwarna biru yang telah terikat oleh rantai berwarna merah. Telapak tangan dari Zhou Yan menyentuh kepala dari harimau petir berwarna biru dan kemudian kekuatan petir yang berada di dalam tubuhnya pun ini telah terserap masuk ke dalam tubuh dari Zhou Yan. Dan kemudian Zhou Yan akan menggunakan kekuatan petir berwarna biru ini untuk dikembalikan kepada tiga tetua yang songong dari kelompok alis. Harimau petir berwarna biru kini telah menghilang karena seluruh kekuatan petir yang berada di dalam tubuhnya diserap masuk ke dalam tubuh dari Zhou Yan. Pada akhirnya Zhou Yan tersenyum ketika melihat tiga serangan muncul ke arahnya dan kemudian Zhou Yan segera mengatakan, aku akan mengembalikan kekuatan petir milik kalian. Tanpa ragu lagi Zhou Yan melambaikan tangan dan saat ini telapak tangan petir yang besar telah meluncur lalu pum. Hal seperti ini pun bertabrakan dengan tiga serangan itu dan kemudian menghancurkannya menjadi sebuah ketiadaan. Raut wajah dari tetua berjubah merah dan juga dua tetua yang lainnya menjadi benar-benar jelek. Mereka secara spontan mengatakan, mustahil, bagaimana mungkin seperti ini? Kekuatan macam apa itu? Ketiga tetua ini hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Dan kemudian Zhou Yan tersenyum sambil mengatakan, kalian bertiga tidak perlu membuang-buang waktuku lagi, cukup membosankan karena kekuatan kalian masih sangat lemah. Mari akhiri pertempuran di dalam tempat ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan, tetua berjubah merah tiba-tiba saja berkata kepada dua tetua yang lainnya, cepat pergi dari dalam tempat ini. Kita harus melaporkannya kepada Yang Mulia Putri Alice. Tanpa ragu lagi tubuh dari ketiganya berbalik dan kemudian mereka akan kabur dari dalam tempat ini. Namun Zhou Yan ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa mengatakan, kenapa kalian bertiga terlihat sangat cemas dan sebenarnya ingin pergi kemana? Sudah kubilang, tidak ada di antara satupun dari kalian yang bisa keluar dari dalam ruang formasi yang telah aku ciptakan. Zhou Yan kini telah mengeluarkan kekuatan petir di telapak tangannya dan kemudian membuat raut wajah dari tiga tetua ini menjadi benar-benar jelek. Tetua berjubah merah kemudian berteriak, manusia sialan, jangan gegabah, jika tidak
Soyen pun hanya menimpali banyak omong. Tanpa ragu lagi Soyen melemparkan kekuatan petir yang berada di telapak tangannya itu dan kemudian berubah menjadi 3 naga petir yang meluncur dengan cepat lalu tegar menghantam tubuh dari 3 tetua ini, membuat mereka pingsan dalam seketika. Soyen pun segera turun dari udara, mendekati ketiga tetua yang telah pingsan ini, dan kemudian Soyen pun mengikat tubuh ketiganya menggunakan rantai yang benar-benar kuat. Detik berikutnya Soyen berkata pada dirinya sendiri, sepertinya inti dao atribut petir yang berada di dalam tubuhku telah meningkat setelah aku menyerap kekuatan dari harimau petir berwarna biru. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat harimau petir berwarna merah yang masih berada di langit, dan kemudian dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap harimau petir berwarna merah itu menghilang dan itu berubah menjadi petir berwarna merah lalu masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Kali ini Soyen juga langsung menarik seluruh segel inti yang tersebar di dalam tempat ini untuk kembali masuk ke dalam tubuh dari Soyen, dan kemudian formasi pohon kini menghilang dalam seketika. Soyen pun membawa tubuh dari 3 tetua ini untuk kembali bertemu dengan Jiusin dan juga tetua Kimo. Kita berpindah ke tempat dari Jiusin dan juga tetua Kimo berada. Mereka sedang duduk dan menunggu kedatangan dari Soyen. Tidak lama kemudian Jiusin segera berdiri ketika dia menyaksikan sosok dari Soyen telah tiba. Dengan raut wajah penuh kekhawatiran, Jiusin pun mengatakan, "Tuan Soyen, sebenarnya Anda?" Soyen pun tanpa ragu lagi melemparkan tubuh dari 3 tetua yang telah pingsan, dan hal itu membuat seorang Jiusin dan juga tetua Kimo menjadi benar-benar terkejut. Sambil sedikit tersenyum, Soyen kemudian berkata pada mereka berdua, "Meskipun kekuatan gabungan dari 3 orang ini cukup menakutkan, namun mereka masih sangat lemah di hadapanku." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat tetua Kimo hanya bisa menelan ludahnya sendiri, dan kemudian dia berkata, "Kekuatan dari Tuan Soyen benar-benar luar biasa." Soyen kemudian mengatakan, "Sudahlah, tidak perlu memuji diriku. Aku datang tempat ini untuk memberikan bantuan pada Shoyi. Bisakah kau menceritakan padaku bagaimana situasi Shoyi untuk kali ini?" Raut wajah dari tetua Kimo telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian dia pun segera berkata pada Soyen, "Tuan Soyen, sebenarnya situasi yang berada di dalam suku selatan kita untuk saat ini berada dalam kondisi yang genting. Putri Alice dari suku barat, dia telah mengirimkan banyak orang untuk mencoba menyerang suku selatan, dan kemudian 3 tetua ini juga merupakan suruhannya untuk menangkap diriku. Mereka bertiga selama ini bernama utusan Leiling. Mereka merupakan 3 tetua terbaik di dalam suku barat. Kekuatan gabungan dari ketiganya mampu melawan seseorang yang berada di puncak reinkarnasi pertama. Sementara di sisi lain, yaitu suku selatan kita hanya memiliki 2 tetua yang berada di kekuatan reinkarnasi, sementara sisanya adalah orang-orang yang berada di bintang 8 dosian, sama seperti diriku. Soyen kemudian mengatakan, "Jadi dirimu itu belum berada di kekuatan reinkarnasi?" Tetua Kimo hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, "Belum, kekuatanku hanya berada di puncak bintang 8 yang menyentuh reinkarnasi. Namun aku memiliki sebuah metode khusus untuk meningkatkan kekuatanku dan setara dengan kekuatan reinkarnasi pertama." Soyen menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Jadi begitu ya." Tetua Kimo kembali berkata pada Soyen, "Dalam beberapa hari terakhir ini, banyak peri-peri yang sangat kuat dari suku barat telah muncul di suku selatan kita. Tuan Shoyi yang menyadari hal seperti itu langsung menyebarkan kekuatan di dalam suku selatan supaya tidak mudah dilacak oleh mereka. Tapi diriku masih saja tertangkap akibat tipu daya dari suku barat." Soyen kemudian menimpali, "Apakah kondisi dari Shoyi saat ini baik-baik saja?" Tetua Kimo lalu menjawabnya, "Tuan Shoyi, dia sekarang bersama dengan 2 tetua yang berada di level inkarnasi dan bersembunyi di suatu tempat tertentu. Aku akan membawa Tuan Soyen menuju ke sana. Selama ini, aku hanya bisa mendengarkan nama dari Tuan Soyen dari cerita-cerita Tuan Shoyi, dan dia mengatakan bahwa dirinya memiliki kakak yang luar biasa. Setelah hari ini aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Anda memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Shoyi." Baru saja Tetua Kimo mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba terdengar suara dengungan yang berada di langit. Raut wajah dari Jiusin dan juga Tetua Kimo telah berubah, dipenuhi dengan kehikmatan. Soyen kemudian berkata,
apa sebenarnya yang telah terjadi? Tetua Kimo lalu menjawabnya, itu adalah sinyal dari suku selatan. Aku takut seseorang telah datang. Tuan Xiaoyan, mari, ikutlah bersama dengan diriku. Aku akan membawamu ke tempat dari Tuan Xiaoyi. Xiaoyan pun mengangguk dan kemudian dia melihat pada Jiuxin sambil mengatakan, 3 orang tua ini aku serahkan pada dirimu, sementara aku sendiri akan membawa Aisyah. Tetua Kimo, mari, bimbing diriku menuju ke tempat dari Xiaoyi. Tanpa ragu lagi, Tetua Kimo segera melesat dengan cepat dan kemudian hal itu diikuti oleh Xiaoyan yang membawa tubuh Aisyah yang sudah pingsan. Kita berpindah pada sebuah pulau yang cukup indah dan itu adalah pulau dari suku selatan tempat Xiaoyi berada. Saat ini pulau tersebut memiliki banyak ledakan di mana-mana karena pulau selatan tempat Xiaoyi berada telah diserang oleh orang-orang dari suku barat. Pertempuran yang cukup besar juga telah terjadi di dalam tempat ini. Tidak ada satupun orang dari suku selatan yang mau menyerah terhadap orang-orang dari suku barat ini. Berbagai peri pejuang di dalam tempat ini telah mengangkat senjata masing-masing sambil berkata, untuk suku selatan, untuk Tuan Xiaoyi, maju! Kita bukanlah orang yang takut mati. Hancurkan semua musuh yang telah datang ke suku kita. Pertempuran yang cukup sengit benar-benar tidak bisa dihindarkan. Di tempat tertentu dari pulau ini telah ada sekitar 10 orang dan kemudian salah satu orang segera mengatakan, Tuanku, para pejuang dari suku selatan semuanya telah ditangkap dan kali ini hanya ada kurang dari 100 orang yang tersisa yang masih melakukan perlawanan. Sementara 2 tetua yang berada di level reinkarnasi dan juga Tuan Xiaoyi, mereka sepertinya telah bersembunyi di dalam pulau peri. Kita telah mencoba untuk menggunakan kekuatan absolut untuk menekan pulau peri ini dan menangkap Tuan Xiaoyi. Tapi saat itu kita langsung dibombardir oleh semacam kekuatan api yang sangat kuno. Kekuatan semacam ini tampaknya merupakan kekuatan api yang berada di dalam segel reinkarnasi dari tubuh Tuan Xiaoyi. 3 tetua yang berada di dalam tempat ini dan mendapatkan laporan dari salah satu penjaga hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya fluktuasi energi yang cukup mengerikan dipancarkan dari dalam tubuh 3 tetua ini karena sebenarnya mereka adalah 3 tetua yang berada di level reinkarnasi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyi mampu menghadapi kekuatan dari 3 tetua level reinkarnasi ini? Dan bisakah Xiaoyan datang tepat waktu untuk memberikan bantuan pada Xiaoyi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.